rigging atau dalam istilah yang lain biasa disebut dengan penulangan. Ya, meskipun kita tidak membuat tulang secara sesungguhnya, tapi ini kita membuat tulang untuk mengatur pergerakan. Ya. Jadi rigging atau penulangan kita buat untuk memudahkan kita menggerakkan objek. Untuk yang pertama kita buat objeknya dulu. Kita cari objek yang paling sederhana dulu. Objeknya bisa pakai kubus boleh, pakai silinder juga. Nah, supaya beda kita akan buat pakai silinder saja seperti ini. Oke. Nah, ini objek kubus yang sudah kita buat. Nah, jangan lupa setiap kita mau membuat tulang penulangan atau rigging, kita harus tentukan dulu letak engselnya nanti di mana, atau sumbu putarnya nanti di mana. Ya. Karena itu kaitannya dengan geometri yang akan kita buat. Misalnya, kita akan membuat satu objek ini menjadi bisa ditekuk, bisa menekuk satu kali ruas, satu ruas tekukan. Maka kita bisa buat engsel atau tempat untuk meletakkan sendinya. Ya. Jadi kalau kita hanya membuat objek tanpa membuat tambahan subdivision, ya, atau tempat lekukannya nanti, maka objek ini tidak bisa ditekuk. Ya, ibaratnya tidak bisa dikasih engsel kalau ini tidak diberi tambahan subdivision. Maka objek yang sudah kita buat tadi kita akan tambahkan subdivision. Ya, untuk materi mengenai subdivision itu apa bisa dilihat di video-video sebelumnya ya. Nah, subdivision height-nya akan saya tambah menjadi 2 saja. Nah, di bagian tengah sini ini adalah tempat nanti objek yang kita buat ini akan nekuk istilahnya. Semakin banyak subdivisionnya, ya, semakin banyak area yang di sini, maka tekukannya juga akan semakin halus. Kita akan coba buat satu dengan satu subdivision, nanti kita akan coba dengan cara yang lain ya. Oke, kalau sudah, kita akan menuju ke tampilan atau perspektif yang lain, ya, view yang misalnya kita pakai dari sisi samping seperti ini. Nah, kemudian dari sisi samping sudah kelihatan, kita menuju tab animation. Nah, di sini sudah ada beberapa icon yang membantu kita untuk membuat animasi. Nah, di sini ada yang namanya join tool. Kita akan pakai yang namanya join tool tersebut. Ya, join tool bisa Anda lihat logonya atau ikonnya, Anda klik satu kali. Kemudian kita akan mulai dari titik awal ya. Titik awal atau titik pusat atau titik yang paling ujung itu maksudnya nanti kita akan kontrol bagian itu, sementara untuk bagian yang ujung lainnya ya itu akan mengikuti bagian pangkal yang akan kita buat pertama kali. Contohnya adalah seperti ini, bisa Anda lihat, nanti akan saya ulangi. Kita akan mulai ngeklik di bagian bawah, klik satu kali, klik. Kemudian di bagian sendi, ya di tengah sini, kita akan klik juga satu kali, dimana ini nanti akan bisa ditekuk, diputar ya. Klik satu kali. Nah, kemudian di paling ujung itu kita klik kanan ya untuk menandai bahwa Anda selesai membuat
joinnya tadi ya. Jadi bukan klik biasa lagi, tapi klik kanan supaya kita memberitahu software untuk oh ini yang terakhir loh. Seperti itu. Kalau sudah, kita kembali lagi ke view perspektif. Nah, kita lihat kita menggunakan X-ray, kita aktifkan X-ray-nya. Nah, seperti ini. Nah, di mode X-ray ini kita bisa dengan jelas melihat ada tulang ya, ada rig berada di dalamnya. Nah, kalau kita misalnya mau merubah ukurannya, bisa tinggal klik saja ya bagian mana, misalnya letaknya kurang ke tengah misalnya, bisa kita klik, kemudian bisa kita geser menggunakan fungsi geser seperti biasa. Ini misalnya kalau yang kita geser bagian tengah, maka yang berpindah hanya bagian tengah sampai ke atas. Kalau kita klik bagian yang paling ujung, maka yang hanya bisa bergeser adalah yang ujung. Ya, kalau sudah sekiranya pas posisinya, kita akan bin ya, kita akan bin kan. Jadi kita akan satukan antara tulang dan objeknya ya, karena di sini masih belum nyatu, ini masih bisa bergerak sendiri-sendiri. Nah, untuk proses penyatuannya kita tinggal seleksi kedua-duanya. Ya, kemudian kita bisa ke menu animation di sini ya, ada tab animation. Kemudian kita bisa ke skin, bin skin dan smooth bin ya. Kita bisa aktifkan yang namanya smooth bin. Bin skin dan smooth bin. Oke. Nah, kemudian kita bisa cek ya. Ceknya gimana? Ceknya kita bisa langsung gerakan ya dengan mengeklik bagian lingkaran-lingkarannya ini ya, bagian sendi-sendi tulangnya ini ya, kita klik kemudian kita geser. Nah, kalau sudah bergeser seperti ini berarti sudah betul. Kita klik bawahnya sini, kalau dia ikut semua berarti sudah betul. Jadi yang diklik adalah tulangnya ya, tulangnya, bukan badannya lagi, bukan objeknya lagi. Nah, ini kita coba klik. Oke, jadi sudah berhasil. Nah, kita bisa cek lagi dengan cara merotasi ya, rotasi dari objek yang sudah kita buat. Karena ini misalnya adalah sendi siku misalnya, di situ bisa kita gunakan fungsi rotasi. Nah, ini sudah bisa berrotasi. Oke, itu contoh menggunakan satu buah rig ya, yang paling sederhana seperti ini. Oke, saya lanjutkan untuk contoh yang lain. Contoh yang lain nanti Anda bisa eksplorasi dari contoh yang sudah saya buat ini tadi. Saya akan buat objek yang lebih lanjut lagi daripada yang pertama tadi. Saya akan pakai poligon dan sekarang saya akan pakai kubus saja. Nah, seperti ini.
kubus ini kemudian saya akan buat subdivisionnya lebih banyak. Saya mungkin akan membuatnya menjadi 5 subdivision. Oke, yang pertama yang tingginya ya, 5 subdivision seperti ini. Kemudian dropnya supaya lebih halus juga saya akan buat 2, memperhalus saja. Kemudian saya akan langsung membuat joinnya ya. Nah, diharapkan ketika membuat join Anda tidak menggunakan perspektif seperti ini ya. Kenapa tadi saya meminta Anda untuk membuat perspektif dari side maupun dari front maupun dari top ya. Hindari menggunakan perspektif yang seperti ini view-nya. Karena misalnya kalau saya tetap menggunakan perspektif seperti ini ya, biasanya rig-nya tidak pas ya, bisa jadi nah seperti ini. Bisa Anda lihat, kelihatannya dari perspektif kita ini lurus-lurus saja seperti ini ya. Dari perspektif kita nggak ada masalah, tapi begitu digeser, nah diputar rotasi, ternyata dia menuju ke arah sana. Nah ini yang harus kita hindari, karena seperti ini kan nggak bisa dipakai ya. Nah maka saya selalu menyarankan Anda untuk melihat dari view yang berbeda. Nah, ini misalnya dari front seperti ini. Nah kita cari view yang dari manapun boleh, yang penting Anda bisa mengatur tingkat jarak antara sendi satu dengan sendi lain. Kalau yang tegak seperti ini bisa ideal menggunakan front maupun dari side, tidak ada masalah. Oke, kita akan ambil dari side saja. Nah ini kemudian di sini ada 5 sendi, 1 2 3 4 5. Nah saya akan buat sesuai dengan sendinya. Sama seperti tadi langkahnya, dengan menggunakan join tool, diklik dulu dasarnya yang paling ujung yang mana, paling bawah misalnya, dan pusat ya. Jadi pusat gerakannya bisa menjadi pusat gravitasi juga nanti ya. Dan itu tidak harus di bawah ya, bisa jadi di tengah, bisa jadi di atas. Untuk contoh yang saya sampaikan ini, saya menggunakan pusatnya di bagian bawah. Klik di bagian bawah, kemudian di tiap-tiap sendi saya akan tambahkan join ya, langsung diklik. Ingat, paling atas atau paling ujung itu kita klik kanan. Nah seperti ini. Kalau sudah, kita kembali ke perspektif. Nah ini sudah pas ya, tidak seperti tadi yang ternyata dia mendatar. Oke, kita bisa langsung melakukan binding ya, proses binding. Langsung saja diklik dua-duanya, seleksi dua-duanya, kemudian kita menuju ke animation kalau belum aktif, kemudian ke skin, bin skin, dan smooth bin. Oke, kalau sudah smooth bin, Anda lihat ciri-ciri kalau sudah berhasil smooth binnya. Ini riggingnya yang tadinya satu warna ini menjadi beberapa warna ya, berwarna-warni seperti ini. Nah artinya ini proses bindingnya sudah berhasil. Nah nanti akan ada proses selanjutnya, yaitu skinning namanya. Jadi setelah proses rigging, kemudian binding ini tadi, kemudian proses selanjutnya yaitu skinning, tapi kita tidak pelajari di sesi ini skinningnya. Mungkin kita bisa pelajari di kesempatan yang lain ya. Oke, ini
proses binding sudah selesai dan kita bisa cek hasilnya apakah sudah sesuai dengan yang kita harapkan atau belum, dengan cara rotasi ya. Jadi untuk ngecek, sering-sering Anda membuat gerakan dengan cara rotasi. Dengan cara di lokasi seperti ini. Nah, itu cara mengecek, dan Anda bisa lakukan proses yang sama untuk yang lainnya, tambahannya. Kalau misalnya objeknya lebih lengkap lagi, nah nanti akan kita bahas lebih lanjut. Untuk menambahkan tulangnya, misalnya Anda sudah punya objek, kemudian ada ekornya Pak, oh ada ekornya, tinggal ditambahkan ya ekornya nanti gimana. Jadi Anda buat dulu, buat riggingnya lurus dulu ke atas, baru kemudian mulai lagi dari awal, dari titik yang mana ada ekornya, sebelum proses binding ya. Jadi proses rigging itu diselesaikan dulu, dimulai lagi dari, kalau ada tangan berarti mulai lagi dari bahu ke kanan, ke kiri, dan seterusnya. Ya, dia nanti otomatis akan nyambung ya. Nah, saya akan contohkan juga untuk yang saya sampaikan tadi ya, supaya lebih jelas. Oke, ini saya buat, kemudian subdivisionnya akan saya atur, pertama di height-nya. Jadi di sini saya akan membuat objek baru di mana seperti ada tangan atau ekor ya, tangan aja. Kemudian saya gunakan ekstrak di sini, ekstrak lagi karena tangan biasanya ada sendinya ya. Oke, seperti ini aja ya, tanda plus. Nah, kalau sudah seperti ini ya, kemudian ke perspektif dari mana ini yang cocok, dari depan, oh nggak cocok, dari samping ya. Kemudian saya akan mulai rigging, kemudian rigging ke atas dulu ya, mulainya misalnya dari bawah. Kalau misalnya kakinya di bawah ya mulainya dari perut, berarti mulai dari sini ke atas, sendi di sini, kemudian sini kepala ya, kepala, langsung klik kanan. Untuk nyambungkannya gimana? Nyambungkannya kita setelah klik kanan, ini kan kita posisinya bebas ya, kursor kita bebas, kita ambil lagi, kita klik join tool lagi, join, klik, kemudian kita akan sambungkan kemana ini? Oh tangan, berarti kita nyambungnya dari bahu misalnya, ini bahunya, kita klik daerah sini, klik. Nah artinya ini sudah nyambung ke arah atas, tinggal kita arahkan ke samping kanan ya. Klik ini kira-kira di sekitar ketiak, dan sini ujung tangan aja lah. Nah, kalaupun harus ada siku ya kita letakkan kliknya di sini. Nah, di sini saya akan contohkan langsung klik kanan saja. Nah, ini artinya sudah selesai. Untuk yang tangan kiri gimana? Sama. Klik ya, klik lagi, join tool, kemudian kita sambungkan ke sini dulu, ke bahu misalnya. Kemudian misalnya di sini ada ketiak, klik biasa. Kalaupun ada siku ya klik biasa lagi, klik. Nah paling ujung jangan lupa klik
kanan seperti itu. Saya contohkan lagi terakhir untuk bagian kaki lah ya. Kaki itu di ujung bawah ya, berarti kita nyambungnya ke bawah. Klik, kemudian ke bawah, ini kita asumsikan sebagai lutut. Klik, kemudian jangan lupa ujung paling bawah, klik. Selesai ya. Kita kembali lagi ke perspektif. Nah, Anda lihat ya, ternyata tidak pas posisinya. Kalau seperti ini masih termaafkan, masih bisa dipakai, tinggal kita seleksi saja, seleksi kemudian digeser. Nah, seperti ini sudah pas. Oke, kita letakkan di tengah. Nah, kemudian kita bindingkan, bin, seleksi tulangnya, seleksi objeknya, kemudian skin, bin skin, dan smooth bin. Ciri-cirinya berhasil, tulangnya menjadi warnanya berbeda-beda. Kalau tadi cuma satu warna ya, hijau. Kita akan cek apakah berhasil ya. Ceknya tulang gimana? Dirotasi ya. Dirotasi seperti ini. Pakai tombol E. Jadi kalau ngecek tulang ya jangan digeser ya. Tulang itu nggak pernah bergeser. Kalau bergeser kesleo namanya ya. Namanya Anda harus pijet urut dan sebagainya. Kalau tulangnya geser, jadi tulang itu hanya bisa berputar pada sendinya, maka kita ngeceknya juga dengan cara diputar. Kasihan kalau digeser ya. Oke, seperti ini. Jadi begitu cara untuk membuat rigging dan cara untuk ngebinnya, bindingnya di Maya ya, untuk yang versi 2013. Untuk versi yang lebih baru lagi, caranya juga sama, toolnya juga sama, tidak mengalami perubahan yang signifikan. Oke, kalau ada yang mau ditanyakan bisa langsung kontak saya ya.